Sistem Pemilu Pemerintahan Orde Baru dengan dosen pengampu mata kuliah Stefanus Sampe, PhD. Nama-nama anggota kelompok 8, yang pertama ada Nathanael Halmaera, yang kedua Abigail Kapo, ketiga Injilia 7, keempat Anggita Lubis, kelima Angela Kumaat, keenam Malaya Kimona, dan yang terakhir ada Muhammad Busalo. Pemilihan umum pada masa Orde Baru. Dengan dikeluarkannya TAP MPRS XXXIII garing MPRS garing 1967, Jenderal Soeharto mengambil alih kursi presiden menggantikan Soekarno sampai terpilihnya presiden baru oleh MPR hasil pemilihan umum. Seiring berjalannya waktu, pemilu tidak dapat dilaksanakan sampai tenggat waktu yang telah ditentukan. Maka langkah selanjutnya adalah mengubah ketetapan sebelumnya dengan ketetapan MPRS XLII garing MPRS garing 1968 yang mengamanatkan pemilu harus diselenggarakan selambat-lambatnya pada 5 Juli tahun 1971. Penundaan pelaksanaan pemilu ini disebabkan oleh ketidaksiapan kondisi politik dan ekonomi politik untuk menyelenggarakan pemilu. Sigit Pamungkas berpendapat bahwa penundaan yang dilakukan Presiden Soeharto ini adalah politik pemilu pertama pada masa Orde Baru untuk mempersiapkan jalan agar kekuasaannya bertahan lama. Pada praktiknya, pemilu kedua baru bisa diselenggarakan tanggal 5 Juli tahun 1971. Pemilu pada masa Orde Baru dilaksanakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada era kepemimpinan Soeharto ini diambillah suatu kebijakan terkait dengan penyederhanaan jumlah partai politik. Jika pada masa Orde Lama dan sebelumnya Indonesia menganut sistem multipartai dengan jumlah partai yang sangat banyak, namun pada masa Orde Baru ini terjadi perubahan drastis mengenai sistem kepartaian yang dianut Indonesia. Pada pemilu tahun 1971, sistem kepartaian masih menggunakan sistem multipartai, namun jumlahnya hanya 10 partai saja. Akan tetapi, semenjak pelaksanaan pemilu yang ketiga pada tahun 1977, jumlah partai kembali direduksi hingga tersisa 3 partai saja. Walaupun sebenarnya ada 3 partai yang menjadi peserta pemilu, yaitu Golkar, PDI, dan P3, akan tetapi kenyataannya di Indonesia pada masa itu menganut sistem partai tunggal. Kedua partai yang disebut belakangan hanyalah partai yang ikut meramaikan pemilu saja, sehingga dapat dipastikan bahwa Golkar akan selalu menang pada setiap pemilu. Pada masa Orde Baru telah dilaksanakan pemilu secara berkala setiap 5 tahun sekali, kecuali pada pemilu ketiga yang dilaksanakan setelah 6 tahun sejak pemilu kedua dilaksanakan. Sepanjang perjalanan masa Orde Baru telah terjadi berbagai macam penyimpangan dan kecurangan pada setiap pemilu. Golkar seperti telah dirancang sedemikian rupa untuk selalu memenangkan setiap pemilu yang diselenggarakan. Kemenangan Golkar pada setiap pemilu merupakan hasil usaha pemerintah yang telah memobilisasi 3 kekuatan besar, yaitu birokrasi, Golkar, dan militer, sedangkan kedua partai lainnya hanya sebagai peramai pemilu belaka. Selanjutnya, pemilu pada masa Orde Baru dinilai tidak bisa kita jadikan patokan dalam mengukur suara rakyat karena Golkar memilih partai penguasa tersebut dengan 3 kekuatan yang dimilikinya. Kompetensi antar partai pun diminimalisir dan rakyat tidak mendapatkan kebebasan untuk memiliki pandangan yang berbeda dengan pemerintah. Tidak hanya itu, pemerintah juga memaksa partai-partai yang notabene memiliki ideologi berbeda-beda untuk bergabung ke dalam 3 partai, yaitu Golkar, PPP, dan PDIP. Terdapat alasan mengapa pemilu-pemilu yang dilaksanakan pada masa Orde Baru dikategorikan sebagai pemilu yang tidak demokratis, seperti yang diungkapkan Syamsuddin Haris bahwa satu, peranan pemerintah yang terlalu dominan, dan sebaliknya, terlalu minimnya keterlibatan masyarakat pada hampir semua tingkat kelembagaan maupun proses pemilu. Yang kedua, proses pemilu tidak berlangsung fair karena adanya pemihakan pemerintah kepada salah satu organisasi peserta pemilu, yaitu Golkar. Pemilu Orde Baru yang berlangsung sejak tahun 1971 sampai 1997
Ini menunjukkan suatu fenomena kental dengan nuansa politisasi. Sistem pemilu 1971 sampai 1957 menganut sistem perwakilan berimbang proporsional dengan sistem terdaftar. Sartori berkata bahwa sistem kepartaian pada masa Orde Baru ialah hegemonik. Hegemonik adalah sebuah kondisi di mana suatu partai atau koalisi partai yang mendominasi kemenangan di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Tidak adanya kompetisi pada masa Orde Baru juga terlihat dari hasil pemilu yang selalu dimenangkan oleh Golkar selama 6 kali berturut-turut.